Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Resti Nufrianti Resfood and Patisari. Terima kasih yang selalu setia dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Terima kasih juga untuk yang sudah like, subscribe, dan komennya ya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat cumi sambal balado pete. Semoga bisa jadi tambahan menu buat teman-teman semuanya ya. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? Jangan kemana-mana ya, tonton terus videonya hingga akhir. Terima kasih. Baik, kita ke bahan-bahan yang digunakan. Saya menggunakan yang pertama seperempat atau 250 gram cumi asin, kemudian pete secukupnya, kemudian ada bawang merah kurang lebih 7 siung, kemudian ada bawang putih juga kurang lebih 5 siung, ada cabai rawit dengan cabai merah ini secukupnya, kemudian ada garam secukupnya dan gula juga secukupnya, serta saya tambahkan juga di sini ada cabai merah keriting. Tidak lupa nanti saya tambahkan kaldu jamurnya, ini dari Totole ya. Baik, kita ke tahap pembuatannya. Yang pertama kita didihkan dulu air, dan ini si cuminya kita rendam di air yang panas. Kemudian nanti kita kasih garam. Kita kasih garam secukupnya, ini berfungsi untuk mengurangi rasa asin yang ada di dalam cumi asinnya. Kita sisihkan rendaman cumi asinnya terlebih dahulu. Kemudian kita giling atau menggunakan ulekan ini semua bumbu-bumbunya. Cabenya saya potong-potong terlebih dahulu supaya mempermudah dalam penggilingan. Masukkan cabai rawit, ini secukupnya, kalau misalkan kurang pedas bisa ditambahkan. Dan ini ada bawang putih, saya potong-potong terlebih dahulu. Kalau misalkan mau lebih harum, bawang putih dengan bawang gorengnya atau semua bahannya ini digoreng terlebih dahulu setengah matang, baru nanti digiling. Setelah digiling baru nanti kita goreng lagi. Tambahkan minyak goreng ke dalam bumbu yang akan kita haluskan. Kalau misalkan diulek ini tidak butuh minyak goreng lagi. Giling bumbu atau haluskan bumbunya secara bertahap atau ditekan-tekan seperti ini, jadi jangan disekaliguskan. Ini berfungsi untuk menambah umur dari alat penggilingan seperti ini. Ini ada cumi asin yang tadi sudah saya potong, kebetulan videonya saya skip. Kemudian panaskan wajan di atas api sedang dan tuangkan minyak goreng hanya sedikit saja, karena tadi di waktu menghaluskan bumbu kita sudah menggunakan minyak goreng. Tunggu sampai panas, baru kemudian bumbu yang sudah dihaluskan kita goreng sampai harum atau sampai setengah kering, biar nanti rasanya lebih enak.
aduk atau oseng-oseng bumbu halus tadi, kemudian masukkan cabai merah besar ya, ini yang sudah dihaluskan. Kalau misalkan kurang merah, kita bisa ditambahkan lagi atau bisa juga ditambahkan dengan cabai merah yang masih segar, kemudian digiling dengan bumbu tadi sebelumnya ya. Oseng atau aduk bumbu sampai matang, jadi jangan sampai ditinggalkan, nanti takutnya gosong. Setelah harum, kemudian masukkan petenya, terus diaduk-aduk lagi. Nanti tunggu petenya sampai layu. Jumlah pete yang digunakan ini disesuaikan dengan selera ya, atau disesuaikan dengan stok yang masih ada. Ini kebetulan sekarang bukan musim pete, jadi di pasaran cukup rada mahal, terus stoknya juga sedikit. Kemudian kita mulai masukkan gula terlebih dahulu dan diaduk kembali ini sampai bumbu dan petenya itu sedikit matang dan terasa harum. Setelah itu kemudian kita mulai masukkan cumi asinnya. Setelah cumi asinnya dimasukkan, kemudian diaduk lagi biar bumbunya meresap. Terus diaduk biar nanti si bumbunya merata ke seluruh ikan asin cuminya. Cumi ini dioseng sebentar saja karena tadi dalam proses perendaman di air panas ini sudah matang ya, jadi prosesnya jangan terlalu lama. Kemudian kita tambahkan air sedikit saja biar nanti melarutkan bumbu dengan gulanya itu lebih mudah. Ini pedasnya sudah mulai terasa sampai saya bersin seperti ini teman-teman. Kemudian kita masukkan kaldu jamur totalenya sedikit-sedikit saja, nanti dirasa saja atau dicicipi. Kalau misalkan terasa kurang bisa ditambahkan. Ini dicicipi dulu. Ditambah lagi karena terasa masih kurang kaldunya. Jadi ini tidak ditambahkan dengan garam lagi karena sudah asin ya.
Dicicipi ulang saja, karena kalau memasak itu sebenarnya tidak ada patokan berapa garam dan sebagainya, itu kita rasa aja, sekiranya cukup itu disudahi, sekiranya kurang itu ditambah. Seperti saya ini, gulanya ini ditambah lagi karena terasa kurang manis sedikit, karena nanti ada sensasi manisnya. Dan ini ditambahkan totolenya lagi, atau kaldu jamurnya lagi sedikit. Oseng terus cumi asinnya sampai meresap. Setelah bumbunya meresap semua dan kita dicicipi dan rasanya pas, enak, pedasnya enak, manisnya terasa, kita matikan kompor, kemudian angkat dan sajikan cumi asin pedas sambal balado petenya. Ini terasa pedas sekali ya. Kemudian nanti kita coba cicipi pedasnya. Kalau misalkan masih kurang pedas, bisa ditambahkan, nanti ditaburkan dengan sambal yang lain, atau nanti pas di bumbunya itu bisa ditambahkan dengan cabai rawitnya. Baik, kita coba satu saja. Ini enak sekali ya. Nah, ini dia cumi asin sambal balado petenya sudah jadi. Ini enak banget dan cocok sekali disajikan dengan nasi panas. Kemudian kalau misalkan ada lalapan, bisa ditambah dengan lalapan yang lainnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.